Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video tutorial pemrograman web dasar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cascading style sheet. Dengan adanya cascading style sheet atau CSS, kita akan bisa menata ulang ya dokumen HTML yang pernah kita buat sebelumnya ya. Nanti yang ditata ulang ya tag-tag HTML seperti text, image, list dan lain sebagainya. Artinya nanti harapannya dengan CSS nanti kita dapat mengatur posisi, warna, hiasan atau apapun yang terkait dengan view atau penampilan dari dokumen HTML. Karena kalau kita membuat website dengan HTML murni nanti masih terlihat kaku walaupun sudah ada warna gitu ya dan lain sebagainya, maka teman-teman kita harus nanti tambahkan styling pada website kita yang menggunakan CSS. Baik teman-teman, kalau di HTML kita mengenal tag, atribut dan value. Nah, di CSS ini nanti semua tag-tag HTML dijadikan selektor. Lalu untuk atributnya diganti properti ya, lalu value-nya tetap. Namun kalau kita lihat di sini penghubung antara properti dan value-nya sama dengan titik 2 ya. Kalau di HTML kalau kita lihat ya untuk tag, atribut dan value-nya digabungkan dengan sama dengan, lalu value-nya diapit oleh tanda petik gitu ya. Ini kalau kita lihat ya di img source ya, ini kan tag, atribut, value, penghubungnya sama dengan, value-nya dikasih petik. Namun di dalam CSS tidak demikian ya. Teman-teman, atribut diganti properti yang cakupannya lebih luas ya. Lalu penghubung properti dan value-nya titik 2 dan value-nya tidak perlu dikasih petik. Nah teman-teman, penggantinya nanti pemisah antar properti adalah titik koma. Kalau di HTML kita cukup dengan spasi. Source ya, spasi width ya. Nah teman-teman, cukup dengan spasi di HTML, di CSS nanti dengan titik koma. Nah properti dan value-nya namun di dalam CSS nanti dihimpun dalam tanda buka tutup kurung kurawal ya. Baik, jadi nanti dengan selektor yang kita ambil dari tag-tag HTML yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita berikan styling ya. Baik, untuk teknik pemberian stylingnya itu ada beberapa macam. Yang pertama inline style sheet ya, nanti itu ditanam langsung pada tag HTML yang bersangkutan. Misalnya paragraf style colornya titik 2 red. Oh, berarti paragraf ini warnanya merah. Nah, kalau kita tanam dalam sebuah tag HTML, maka paragraf dengan warna merah ini hanya berlaku pada paragraf yang bersangkutan ya. Kalau paragraf lain berarti belum tentu ya, karena ini hanya diberikan pada paragraf tersebut. Ini yang inline ditanam langsung, ada atribut di dalam tagnya style ya. Ini mirip seperti atribut dan value di tag HTML yang sudah kita pelajari. Ada tag, atributnya style, penghubungnya sama dengan, lalu value-nya dikasih petik. Namun ini value-nya adalah isi properti ya, warna dengan warna merah paragraf tersebut ya. Namun bersifat individual, hanya paragraf ini saja. Paragraf lain belum tentu. Nah, ketika ingin semua paragraf sama, maka teman-teman dengan teknik kedua, pada elemen di antara elemen head di HTML-nya nanti ada tagging style tutup style ya. Kalau H1 selektor H1 dari tag H1 dikasih warna biru, ingat ya, nanti untuk propertinya diapit oleh tanda buka tutup kurung kurawal. Nah, nanti untuk propertinya dan value-nya disambungkan dengan tanda titik 2, tapi value-nya tidak dikasih petik. Lalu titik koma jika nanti akan ada
properti lain ya. Berarti H1-nya nanti kalau ada banyak warna biru, paragrafnya juga berwarna merah gitu ya. Misalnya ada 10 paragraf, maka 10 paragraf ini berwarna merah ya. Ini model kedua di embed istilahnya ya, atau internal style sheet. Nah, sehingga nanti kalau banyak H1, banyak paragraf, nanti memiliki kesamaan style gitu ya. Dan kita bisa bayangkan kalau nanti semua selektor HTML akan diberikan styling CSS ya, maka ini semakin banyak barisnya. Oleh karena itu nanti ada teknik ketiga di hyperlink ya, di link ya, external style sheet artinya file CSS dan file HTML terpisah, maka di antara elemen head tidak ada lagi styling, style tutup style, melainkan teman-teman link, rel, style sheet, tipenya text CSS, ref. Nah, seperti teman-teman ahref ya, nanti dilingkan ke file CSS namanya style ya. Atau kalau ingin disimpan ke sebuah folder namanya folder CSS /style.css boleh ya. Nah, nanti isinya filenya ya bebas, mau 1000 baris nggak masalah karena stylingnya sudah dipisah filenya ya. Jadi memang yang paling banyak seperti ini teman-teman ya. Jadi dipisah antara file HTML ya dengan file CSS. Nanti file CSS biasanya disimpan di folder CSS ya, silakan ya, disesuaikan saja. Nah, berarti nanti ketika H1 paragraf dia akan nge-link file ini. Dilihat, oh H1 warnanya biru, paragraf nanti warnanya merah ya. Baik, terakhir teman-teman, ada yang diimport. Kalau sudah pernah dibuat CSS-nya di laman web kita bisa diimport, tapi ini agak jarang ya. Artinya yang paling banyak adalah nomor 3 ya, atau nomor 2, tapi nomor 2 nanti kalau banyak jenisnya nomor 2 ya, yang internal nanti semakin ke bawah bodinya ya. Jadi alangkah baiknya kita nanti bekerjanya dipisah antara file HTML dengan file CSS ya. Baik teman-teman, untuk atribut dari properti dari CSS banyak sekali ya. Kalau teman-teman kunjungi di sebuah laman, misalnya di W3 School gitu ya, W3 School teman-teman, nah ini dia CSS. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman untuk styling yang kita bisa berikan ya. Namun di dalam panduan di sini saya telah memberikan beberapa yang bisa kita tata ulang. Pertama yang text font size ya. Jadi ciri khasnya nanti propertinya kalau 2 kata ada dash pemisahnya ya, atau strip ya, font minus size ya. Nanti value-nya dari yang sangat kecil extra small sampai yang sangat besar, atau ukurannya poin seperti di Microsoft Office ya, ada poin tuh ya, PT, itu silakan. Contohnya paragraf dikasih font size-nya 12 pixel atau 12 poin gitu ya. Nanti ada font weight, mengatur ketebalan atau tidak. Ini contohnya. Font style dicetak miring atau dicoret atau normal gitu ya. Ini teman-teman nggak usah dihafal ya, teman-teman nanti sering dieksplorasi saja properti CSS, nanti hafal dengan sendirinya ya. Text decoration, text minus decoration, ada yang overline di atas, ada yang dicoret ya, ada yang underline ya. Ada text transform ya, nanti dicetak huruf kecil semua, lowercase huruf besar semua, uppercase ya, setiap awal kata besar nanti capitalize gitu ya. P nanti text transformnya capitalize, berarti kalau banyak kata nanti awal katanya dicetak huruf besar. Letter spacing, nah, jadi menambahkan spasi di antara kata ya. Word spacing, antar huruf ada spasinya. Line height, kalau di Microsoft Word kita mengenal spasi gitu ya, nanti di setting ya tingginya ya, pemisah antar baris ya. Text minus align, kalau di HTML align ya, nanti ada left, ada center, ada justify, dan ada right gitu ya. Indentasi, text minus indent ya, nanti awal paragraf indentasinya berapa sentimeter, boleh berapa pixel ya, silakan ya.
V-align, kalau kita kemarin di table belajar ada atribut V-align, di CSS ada vertical minus align ya. Oke teman-teman, ini banyak sekali, nanti kita coba beberapa. Untuk ukurannya bisa PT poin, bisa persen, bisa pixel, atau setinggi karakter EM ya, tapi ini agak jarang ya. Baik, background, ada background gambar, nanti background minus image URL, gambarnya apa. Background color, kalau di HTML BG color ya, di CSS background minus color, nanti warnanya bisa transparan atau warna-warna yang sudah kita kenal gitu ya. Ada background repeat, nanti bisa diulang ya teman-teman. Untuk apa namanya, image-nya ada posisinya di mana, silakan ya. Oke, di sini juga ada border, kita coba dulu ya yang teks dulu. Ya, teman-teman, kita coba yang model nomor 2 aja langsung ya. Kalau nomor 1 ya, tekniknya ini ditanam langsung, ada style gitu ya. Tapi bersifat individual ya. Kalau kita lihat di latihan 1 kita, ini saya save as ya teman-teman ya. Latihan satunya teman-teman saya save as. Oke, ini latihan satunya saya save as menjadi latihan CSS 1.html. Ya, kalau kita lihat ini sudah bersih dari atribut HTML, saya bersihkan, akan ditata ulang sama CSS ya. Baik, sama-sama, ini kan paragrafnya 3, kita setting justify semua ya. Kita coba yang nomor 2 ya. Nih latihan satunya saya buka. Di sini ada teman-teman tagging baru, style ya, tutup style ya. Saya perbesar dulu. Oke. Paragraf. Nah, gitu ya. Nah, ini saya enter ke bawah, barangkali nanti banyak. Di sini text minus align, kalau kita menggunakan editor Visual Code, nanti teman-teman enak sudah ada auto completionnya. Apa misalnya justify. Nah gitu ya. Kasih lagi properti yang selanjutnya, color, warna paragrafnya ya warna misalnya biru, blue, atau apalah gitu ya, silakan teman-teman ya. Dah. Pemisah antar properti, titik koma, penghubung properti dan value, titik 2, value-nya tidak perlu dikasih petik. Lalu semua properti di sebuah selektor paragraf ini ya, dihimpun oleh teman-teman tanda buka tutup kurung bracket. Saya simpan teman-teman ya. Selanjutnya ya, di sini saya refresh, maka semua paragraf berwarna biru ya, paragraf aja ya, ini kan bukan paragraf nih. Dan justify, begitu ya. Ukurannya nanti mau diubah ya, font minus apa tadi, size ya. Misalnya biasanya kan normalnya 12 poin ya kalau di Office ya. Saya kasih 14 poin ya. Oke. Sentimeter bisa ya. Tapi kan nggak lazim ukurannya, teman-teman pakai poin. Nah, ya lebih besar ya. Teman-teman seperti itu ya. Nah, berarti dapat kita bisa bayangkan kalau nanti sebuah selektor dari tag HTML akan diberikan styling CSS, makin bodinya semakin ke bawah ya, maka mau nggak mau memang harus dipisah antara ya file CSS dengan HTML. Baik, berarti ini saya komen ya, saya komen dari CSS yaitu slash bintang diakhiri dengan bintang slash ya, berarti stylingnya nggak ada teman-teman. Nah, kita coba model ketiga, memang yang lazim dilakukan, yaitu di external link ya. Nanti tagnya adalah ring rel style sheet, tipenya tag CSS, nama filenya apa ya. Ini saya copy paste saja ya. Ini stylingnya nggak jadi ya, saya komen deh ya. Oke teman-teman, saya simpan misalnya di folder CSS ya, /style.css, nama filenya bebas ya, nama filenya teman-teman bebas, saya simpan. Maka di folder CSS, nah kan ada folder image, kita buat folder baru ya. Di latihan kita teman-teman klik kanan new folder
Ya, nama foldernya CSS. Nah, kita pisahin saja ya biar rapi. Terpisah antara file HTML dengan CSS. Nah, teman-teman, ini kita buat file baru. Ya, di folder CSS yang tadi sudah kita buat, new file atau new folder di sini bisa juga ya. New file, ya namanya apa tadi, style. Ya, titik CSS. Ini dia ya, teman-teman ya. Hrefnya di folder CSS slash nama filenya style.css ya, enter. Nah, teman-teman, ini mau 1000 baris nggak masalah karena file HTML dan file CSS sudah terpisah. Misalnya tadi ya paragraf ya, warnanya apa, biru ya. Lalu teman-teman teks line-nya justify ya. Lalu apalagi teman-teman ya, misalnya kita mau cetak teman-teman, kalau besar semua heading ya, heading 1 ya. Apalagi misalnya font ya, font teman-teman family. Nah, di sini jenis fontnya ya. Nah, teman-teman, ini ada apa, semacam rekomendasi ya, kita pilih misalnya ya, ini biasanya yang ada di Microsoft Office nih font-fontnya ya. Nanti silakan kalau font yang lain, misalnya ini ya. Nah, ini kan banyak ya fontnya ya. Nah, nanti teman-teman lihat di OS tersebut ya, di komputer kita apakah Windows, Linux atau Mac ya. Kalau nggak ada Cambria diarahkan ke yang ini, yang kedua. Kalau nggak ada ke sini dan seterusnya ya. Artinya ini disiapkan teman-teman font-font yang memang tersedia. Kalau tidak ada gimana? Berarti nanti dikembalikan ke font default sistem operasi di komputer kita atau di laptop kita. Dan cukup itu aja kali ya. Cambria nih jenisnya ya. Maka kita refresh. Ya, fontnya berubah, Cambria. Oh, tadi ada font size ya. Ya, ada font size-nya. Teman-teman, jadi selektor di atau properti di sebuah selektor itu sangat luas gitu ya. Kalau di HTML kan terbatas, misalnya border hanya untuk tabel. Kalau di paragraf nggak bisa, tapi di sini bisa. Tadi kita mau menerapkan apa, font size ya. Ya, font size-nya teman-teman misalnya 14 poin. Nah, gitu ya. Ini saya simpan ya, maka teman-teman ada perubahan ya, lebih besar seperti itu. Ya, oke, kita coba teman-teman yang H1 nih, kan ada H1 huruf besar semua ya. Ya, kita buat sini selektor kedua. Di enter 2 kali boleh. H1 teks minus transform tadi gitu ya. Mau dicetak huruf besar semua, uppercase. Nah, gitu ya. Teman-teman, lalu ada letter spacing tadi ya. Jarak antar huruf misalnya 5 pixel. Ini terlalu banyak nih ya. Oke, teman-teman, font family ya, kita pilih misalnya yang apa nih, Verdana gitu ya. Nah, ini ya. Warnanya misalnya ungu. Nah, color warnanya apa, misalnya ungu. Ya, asal aja ya. Oke, teman-teman, seperti itu. Oh, mau dicetak tebal, tapi kalau H1 sudah tebal ya. Oke, teman-teman, maka hasilnya akan ada perubahan. Nah ya, ada letter spacing ya, 5 pixel ya, dicetak huruf besar semua. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi dengan CSS kita bisa menata ulang dokumen kita gitu ya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita yang border nih di HR dan di sini ya. Di HR dan di apa namanya teman-teman, di fill set ya. Maka teman-teman ya, kita bisa memberikan border. Nah, tadi sudah kita lihat ada properti tadi, background sudah ya. Border, nah ini border ada 3 properti. Border width, ketebalan, apakah tipis, medium atau tebal. Border style, nah ini teman-teman ada yang dicetak putus-putus dotted atau minus-minus desit, solid garis biasa, double 2, groove, ridge, insert, offset nanti 2 dimensi.
lalu ada border minus color, ya, warnanya apa. Namun kalau teman-teman ingin mengimplementasikan ketiganya, nanti cukup border, ini yang inline ya, nanti kita coba yang eksternal aja, border, titik 2, urutannya bebas, mau warna dulu boleh, jenis garisnya apa, ini solid yang biasa ya. Nah, lalu 1 pixel, ya, ini tebalnya. Nah, teman-teman kita coba misalnya 3 pixel, desit warnanya misalnya apa gitu ya. Baik, kita tambahkan di sini ya, yaitu HR dulu ya. Nah, di sini ada border. Nah, di sini teman-teman ya, border titik ya, misalnya 3 pixel, warnanya misalnya merah misalnya ya. Lalu kita coba yang desit. Nah, gitu teman-teman. Ini bebas mau warna dulu urutannya ya, atau tipenya atau ketebalannya bebas. Maka teman-teman hasilnya ada perubahan di border HR kita. Nah, gitu ya, warna merah. Jika border yang di fill set ingin kita samakan, maka teman-teman ada istilahnya grouping. Di paling akhir dari materi sini ya, materi kita ada grouping ya, artinya beberapa selektor, beberapa tag nanti memiliki styling yang sama, maka sebutkan saja tag-tagnya atau selektor-selektornya dipisahkan dengan tanda koma ya. Nah, misalnya teman-teman selain HR yang kita samakan fill set ya, fill set. Nah, gitu ya. Maka teman-teman di sini ada perubahan ya, warna merah juga ya. Perhatikan, ini baru sedikit yang kita tata ulang sudah semakin rapi gitu ya. Maka teman-teman di sini sekali lagi teman-teman kita bisa menata ulang ya. Ini ada istilah grouping ya, atau kita pisahkan saja fill set, terusnya legend kita bikin sendiri ya. Baik, kita tambahkan selektor baru yang grouping apa, fill set dan legend ya. Misalnya teman-teman border ya, kita kasih misalnya 5 pixel yang berdimensi ya, offset warnanya misalnya apa, warna marun ya, ini yang warna marun ya. Oke, teman-teman mengenal cell paddingnya. Nah, teman-teman atau kita tes dulu ini ya, warnanya marun, offset ya, hasilnya. Nah, ini teman-teman ya, ya kita perhatikan di legendnya terlalu rapat. Kalau di table kita kenal padding, kalau di CSS cell padding ya. Nah, kalau di CSS teman-teman namanya adalah padding. Nah, ini ya padding. Nanti polanya kalau hanya satu disebut berarti padding top ya, padding right ya. Jadi posisinya seperti searah jarum jam ya. Ada yang di atas, ada yang di kanan, ada yang di bawah, dan ada yang di kiri ya. Kalau hanya satu berarti semuanya sama. Kalau dua pasangan nih, atas bawah padding top dan bottom 2M ya, nanti diganti cm boleh teman-teman ya. Lalu 4M kiri kanan. Tapi kalau nyebutkan semua 1 2 3 4M berarti searah jarum jam ya teman-teman. Apa? Atas ini padding top, padding right ya, padding bottom sama padding left. Kita coba misalnya teman-teman atas bawah 1 ya, lalu kiri kanan 3 ya. Maka teman-teman kita kasih nih ya padding, atau nyebutin satu-satu boleh juga ya, padding apa, left top bottom gitu ya, silakan ya. Tapi kalau ingin sama atas bawahnya dan kiri kanannya berarti padding misalnya atas bawahnya teman-teman 1 atau 5 pixel, cm juga boleh ya. Mohon maaf ini titik 2, ini propertinya. Lalu kiri kanan teman-teman setting 10 pixel ya, gitu ya. Maka teman-teman ya hasilnya seperti ini. Nah, sudah ada perubahan ya, ada paddingnya ya.
Ya, baik. Teman-teman, sekarang kita mau kasih background warna ya. Dibedakan antara legend dengan fill setnya. Ya udah dipisah teman-teman. Tidak selalu di grouping ya. Misalnya untuk legendnya dulu. Ya, legendnya dulu. Teman-teman, ya background. Nah, kalau nggak disebutkan color atau image-nya nanti tergantung value-nya. Kalau warna background color, kalau gambar nanti background image ya. Oke, teman-teman ya. Background saja warnanya misalnya ya green. Nah, ini banyak warna-warna ya. Green, yellow. Misal ya, contoh ya. Maka teman-teman kita lihat legendnya ada warna ini ya. Oke. Untuk teman-teman fill setnya warnanya beda. Atau warna gradasi ya, kita lihat di panduan di Web3School ya. Oke. Di sini ada di yang materi advance-nya. Teman-teman ada juga rounded corner ya, background. Nah, teman-teman yang gradient ya. Nah, teman-teman seperti ini warnanya bergradasi. Nanti silakan teman-teman eksplorasi, propertinya cukup banyak ya. Banyak sekali dokumentasinya, salah satunya di Web3School. Nah, ini linear gradient warnanya ini. Warnanya nanti bebas ya, silakan mau 3 warna silakan ya. Teman-teman backgroundnya image ya. Tapi berupa linear gradient ya. Ini saya copy saja untuk yang fill set ya. Oke, teman-teman. Warnanya jangan ini, misalnya ya. Warnanya green, yellow. Ya, warnanya selera ya, teman-teman ya. Ini yellow, green. Terakhir orange. Ini 3 warna ya. Nah, cukup itu aja ya. Maka teman-teman di sini ada perubahan. Nah, ya. Jadi perhatikan ya. Semakin banyak kita menata ulang dokumen HTML, semakin teman-teman menarik ya tampilan web kita. Tentunya ini kita harus butuh pengalaman ya, UI UX istilahnya, user experience ya, user interface dan user experience, pengalaman ya dalam misalnya memilih warna, memilih styling garis, font dan lain sebagainya, itu sangat dibutuhkan ya. Atau kita mau coba yang rounded corner, nanti teman-teman di sini ada atribut border radius, ada padding, ada width sama height. Ini sudah teman-teman paham ya, lebar dan tinggi. Misalnya border radiusnya kita set 50 pixel, agak bulat oval gitu ya. Misalnya teman-teman kita samakan antara fill set dan legend. Nanti bordernya melengkung, saya tambahkan 35% kali ya. 35 pixel, mohon maaf ya, border radius ya. Maka teman-teman di sini ya akan melengkung garisnya. Perhatikan, semakin menarik ya. Walaupun ini kita baru beberapa selektor ya. Paragraf, heading 1, HR, fill set dan legend. Belum nanti kalau ada tabel ya. Kalau ada teman-teman form, itu kan bisa ditata ulang ya. Intinya kita semangat untuk mengeksplorasi apapun yang ada di sini ya. Untuk membuat misalnya teman-teman efek atau shadow. Nah, ini bayangan. Nanti teman-teman tinggal ya dilihat, oh pakai text shadow berapa pixel. Mungkin ini di heading 1 ya. Atau kasih warnanya ya. Kalau tanpa warna teman-teman nanti warnanya hampir sama ya. Silakan kalau ingin dikasih warna. Nah, ini banyak sekali ya contoh-contohnya. Silakan nanti teman-teman dieksplorasi ya. Ini warnanya putih ya, colornya white, silakan teman-teman dieksplorasi saja. Ini saya tambahkan di heading 1 tadi ya. Mana heading 1? Nah, ini dia. Warnanya jangan merah. Ini kan warnanya blue violet. Mungkin warnanya ya kuning ya, yellow. Nah, gitu ya. Oke, ini saya simpan. Maka teman-teman H1 kita ada bayangan tuh ya. Oke, seperti itu. Jadi semakin banyak styling yang kita berikan pada tag-tag HTML teman-teman, maka semakin
banyak juga nanti kode CSS. Jadi tidak terasa kita sudah hampir 30 baris, baru beberapa. Belum nanti ada apa? Ada table ya, ada form dan seterusnya. Teman-teman silakan nanti dieksplorasi saja ya untuk kode CSS-nya gitu ya. Ya, mungkin itu sebagai pengantar CSS-nya. Sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya di CSS yang lebih advance lagi. Semoga dengan pengantar CSS ini kita semakin paham. Berarti web yang kita buat memang harus ditata ulang oleh cascading style sheet, dan dokumentasinya cukup banyak di internet ya untuk properti apa saja yang bisa kita lakukan. Itu saja dari saya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.